Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Maka tema ibadah kita pada minggu ini, setara di hadapan Tuhan. Jumat yang dikasih Tuhan, kita menyanyi dari NKB 34 bait yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan membuat Dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu, sehingga tidak terdengar, ialah segala dosamu. Marilah kita mengaku dengan jujur dan tulus hati kepada Tuhan kesalahan dan dosa kita, dan mohon pengampunan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, sekalipun jauh kami melangkah menghindar dari kekudusan-Mu, tetaplah kami terlalu dekat untuk dikasihi. Sekalipun kami bersembunyi di balik topeng sikap dan perilaku kami yang munafik, kasih-Mu menyingkap segala kebodohan kami. Ampunilah kami yang Bapa, selamatkanlah kami ya Kristus, perbaruilah kami ya Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, oleh karena kamu telah mengaku dengan jujur dan tulus ikhlas akan kesalahan dan dosamu, dan kamu pun telah memohon pengampunan, maka Allah yang adalah sumber rahmat berkenan mengampuni. Dengar dan terimalah kabar keselamatan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian
Kidung Jemaat 178 bait yang pertama. Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita setia memelihara keselamatan itu dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Inilah amanat hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita menyanyikan nyanyian NKB 125 bait yang pertama sampai yang kedua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu yang terus memelihara kehidupan kami sepanjang hidup ini. Pada saat ini, kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pembacaan kita terambil di dalam Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada minggu ini yaitu setara di hadapan Tuhan. Mungkin di antara kita sudah tahu cerita fiktif tentang Tarsan. Ya, dari sejak kecil dia dibesarkan oleh kera sampai ia tumbuh dewasa. Tarsan hidup dalam pemeliharaan kera dan hidup dalam lingkungan para binatang. Kisah kehidupan Tarsan sampai pada puncaknya ketika ia berjumpa dengan seorang wanita. Singkat ceritanya, Tarsan tertarik dengan wanita tersebut dan mengejarnya sampai ke kota. Jemaat Tuhan, jika kita potong cerita Tarsan ini sampai di sini, apa yang ada di dalam benak kita tentang kisah hidup Tarsan ini? Ya, walaupun dia sudah terbiasa bahkan dibesarkan oleh kera dan hidup bersama para binatang, tetap saja instingnya sebagai manusia tidak dapat hilang. Dengan nalurinya, ia dapat membedakan siapa sesamanya, bahwa memang dia berbeda dengan segala binatang yang ada di sekitarnya.
Dalam kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 2 yang kita baca pada minggu ini, kita dapat melihat bahwa sama seperti Adam yang diciptakan dari tanah, maka Tuhan pun membentuk segala binatang dan diberikan kepada Adam untuk dinamai dan melihat yang mana yang sepadan dengan dirinya. Tuhan melihat Adam menamai segala binatang, tetapi Adam tidak menjumpai satupun yang sepadan atau yang dapat menolong dirinya. Maka Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Tuhan ingin agar manusia itu ada penolong yang sepadan dengan dirinya. Maka Tuhan membuat Hawa dari bagian tubuh Adam, yakni dari salah satu tulang rusuknya. Singkatnya, ketika Tuhan membawa Hawa kepada Adam, maka Adam menamakannya perempuan, dan ia sangat setuju bahwa perempuan itu akan menjadi penolong dan sepadan dengan dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kita dapat melihat atau maka kita dapat disadarkan bahwa kita sangat membutuhkan orang lain. Dan sejak penciptaan manusia pertama, kita dapat melihat bahwa sesama kita manusia adalah bagian dari diri kita sendiri. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada kita, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Maka di sini kita disadarkan betapa mulianya kita manusia dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Tuhan menjadikan kita menurut gambar dan rupa Allah. Maka perenungan apa yang dapat kita angkat dari kisah pembacaan kita pada minggu ini? Jika biasanya nas ini dihubungkan tentang pernikahan, namun tentunya banyak hal lagi catatan yang bisa kita gali dari kisah pembacaan kita minggu ini. Nas ini juga menggugah hati nurani kita untuk memandang sesama manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan yang sungguh amat mulia. Bagaimana fenomena yang terjadi sekarang ini? Manusia yang tidak lagi mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang anehnya di dunia saat ini, justru sebaliknya, ada orang yang lebih menghargai benda, lebih menghargai uang dari sesamanya manusia. Ada orang tua yang tega melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri hanya karena anaknya tidak sengaja menjatuhkan handphone misalnya, atau karena seorang anak mencoret-coret mobil. Kita dapat melihat kekerasan dalam rumah tangga, perilaku orang yang main hakim sendiri, sampai tega memukuli dan membakar. Kita juga dapat melihat pembunuhan dan mutilasi, menggugurkan kandungan, membuang bayi, teroris, bahkan di kemajuan media sosial online saat ini.
semakin membuka peluang besar bagi setiap orang untuk tidak dapat lagi mengontrol dirinya untuk memberikan pendapat atau berkomentar. Ada yang membuat media sosial menjadi pelarian untuk melampiaskan kemarahan atau ketidaksenangannya. Seakan-akan media sosial menjadi pelarian untuk melampiaskan kemarahan atau ketidaksenangannya kepada pemimpin atau atasannya. Tuhan Yesus juga di dalam pelayanannya di dunia ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Dia memberikan kepada kita pengajaran tentang penghargaan kita kepada sesama kita manusia. Kita dapat melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada anak-anak, kepada perempuan, kepada orang-orang berdosa, orang sakit, orang miskin. Jika status mereka direndahkan, namun Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak ada alasan untuk merendahkan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 pada hari ini mau mengingatkan kita tentang jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini. Supaya jangan sampai kita merendahkan siapapun juga atau sesama kita. Kita punya pasangan hidup, teman kerja, tetangga, masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang harus kita syukuri adalah keberadaan mereka di dalam dunia ini. Maka jangan jadikan sesama kita manusia itu menjadi musuh, menjadi ancaman, menjadi pelampiasan kemarahan dan keegoisan kita. Jadikan sesama kita manusia menjadi orang yang penolong, menjadi orang yang sepadan dengan hidup dan diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lalui. Walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan masalah, tapi yang pasti adalah kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah, apapun peristiwa yang kami alami. Oleh karena kesetiaan Tuhan itulah kami kembali menghadap Engkau dalam syafaat kami pada minggu ini.
memohon penyertaan Tuhan untuk selalu menyertai kami dalam situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi. Berilah kami kekuatan, baik secara jasmani maupun secara rohani, agar kami mampu berdiri dalam kehidupan ini, di dalam tengah-tengah persoalan yang kami hadapi. Bapa di sorga, jangan biarkan persoalan-persoalan ini membatalkan langkah-langkah hidup kami dalam kerja dan karya kami bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan kami sebagai gereja. Berkati kami, khususnya sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami sadar bahwa kami tidak akan tahu apa yang kami hadapi. Oleh karena itu, kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga apapun persoalan yang akan datang atau yang akan kami hadapi, mampulah kami untuk mengatasi itu, dan kami pun boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami, seluruh kegiatan kami di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Sertai dan berkati kami, agar kualitas hidup kami memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tuhan berkati mereka, anugerahkan hikmat dan pengertian-Mu, supaya mereka menjaga dan memelihara kenyamanan dan keamanan kami sebagai sebuah bangsa. Teristimewa hikmat dan pengertian Tuhan boleh mewarnai pikiran dan sikap pemerintah kami dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa ini. Bapa di surga, mungkin ada dosa dan kesalahan kami sebagai umat-Mu. Layakkan kami mendapat pengampunan-Mu, agar kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, bagi jemaat-Mu yang Engkau dapati saat ini bergumul dengan keadaan sakit, senantiasa Tuhan menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan maupun diminum. Bapa di sorga, inilah doa dan syafaat kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi dengan penuh sukacita dan mendasarinya dengan firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Sementara persembahan dikumpulkan di antara kita, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393, bait pertama dan seterusnya, sampai persembahan selesai dikumpulkan di antara kita.
Mari kita berdoa dan menguduskan persembahan kita. Bapa di surga, ajarlah kami untuk memberi, bukan dari kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Engkau telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Engkau telah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Amin. Jemaat Tuhan, undurlah dari ibadah ini dan kembalilah pada kehidupanmu masing-masing, keluarga, masyarakat, dan seluruh keberadaanmu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 281 baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.